Perkenalkan, nama saya Ricky Suryadi Putra dengan nomor induk mahasiswa D10412010116. Saya akan menjelaskan sedikit tentang usability. Menurut Jacob Nielsen, sebuah produk ataupun sebuah layanan dapat dianggap bisa digunakan atau usable jika memenuhi 5 dimensi dasar berikut. Yang pertama ada learnability, yang kedua efficiency, yang ketiga memorability, yang keempat error tolerance and prevention, yang terakhir ada satisfaction. Learnability, kemampuan untuk belajar dalam artian produk atau layanan tersebut mudah untuk dipelajari agar pengguna dapat mulai menggunakan produk atau layanan tersebut. Untuk efisiensi, produk atau layanan tersebut harus bersifat efisien agar ketika pengguna sudah mempelajari cara menggunakan produk atau layanan tersebut, pengguna dapat lebih bekerja lebih cepat, dalam artian tingkat produktivitasnya lebih cepat, lebih efisien. Untuk memorability, yaitu produk harus mudah diingat agar pengguna dapat kembali menggunakan produk ini seperti biasa jika misalnya pengguna sudah tidak menggunakan produk atau layanan tersebut selama beberapa waktu tertentu dan pengguna ingin kembali menggunakan produk atau layanan tersebut, maka pengguna harus, untuk goals memorability ini artinya pengguna dapat dengan mudah untuk menggunakan produk atau layanan tersebut kembali walaupun sudah tidak menggunakannya dalam waktu tertentu. Selanjutnya untuk error tolerance and prevention, artinya ini toleransi error dan pencegahannya. Artinya produk atau suatu layanan harus memiliki tingkat error yang rendah atau tingkat kesalahan yang rendah agar pada saat pengguna menggunakannya akan lebih mudah dan tidak menghasilkan banyak kesalahan. Dan ketika misalnya pengguna menghadapi suatu error, pengguna dapat dengan mudah recover dari error tersebut. Yang terakhir ada satisfaction, yaitu kepuasan pengguna. Pengguna harus puas atau senang terhadap produk atau layanan tersebut ketika menggunakannya. Untuk ke semua aspek-aspek tersebut, tentu perlu dipahami bahwa ada konteks dan tidak dapat diaplikasikan pada seluruh produk atau layanan tertentu yang misalnya ada yang satisfaction-nya tidak tercapai. Itu tidak apa-apa, tergantung pada konteksnya. Terdapat pengujian pada dimensi-dimensi tersebut. Beberapa contohnya learnability, biasa ada contoh kayak bagaimana pengguna bisa tahu icon ini deskripsinya, fungsinya untuk apa. Kemudian untuk efisiensi, setelah pengguna sudah mengetahui icon tersebut fungsinya untuk apa, apakah pengguna langsung tahu, misalnya pada suatu aplikasi ditampilkan beberapa banyak icon, kemudian pengguna ingin melakukan fungsi tersebut, pengguna dapat dengan mudah mencari icon tersebut efisien. Untuk meningkatkan efisien, ada salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pada suatu aplikasi, yaitu dengan membuat hidden shortcut. Seperti misal, salah satu contoh hidden shortcut yang saya tahu itu Ctrl A untuk select all, Ctrl X untuk cut, Ctrl C untuk copy, dan seterusnya. Dan satisfaction untuk penggunaan aplikasi. Untuk pengujian satisfaction tersebut dapat misalnya pada icon tertentu, logo tertentu, icon tombol untuk aplikasinya, misalnya diberikan questionnaire atau survei apakah icon tersebut bagus dengan menggunakan rating 1 sampai 10 contohnya. Oke, yang terakhir adalah trade-off, usability trade-offs. Berdasarkan diagram ini kita dapat lihat minimal computer experience, extensive computer experience, novice user of system, expert user of system, kemudian ignorant about domain, knowledgeable about domain. Ini artinya ada trade-off, artinya ada kelebihan dan kekurangan. Misalnya learnability pada suatu aplikasi lebih tinggi, namun efisiensinya lebih rendah karena agar memudahkan pengguna untuk belajar dengan cepat. Bisa juga sebaliknya. Misalnya suatu aplikasi diciptakan untuk suatu kebutuhan, suatu aktivitas yang khusus sekali dilakukan untuk expert tertentu, maka learnability-nya kemungkinan akan lebih
rendah karena diciptakan untuk fungsi yang lebih expert dan efisiensinya akan lebih tinggi karena akan digunakan oleh expert tersebut. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.